Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Femi, NIM 28921501125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Sore kelas B, dosen pengampu Bapak Imhar SEME. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester perekonomian Indonesia tentang daya saing dan liberasi perdagangan internasional. Menurut David Ricardo, pada dasarnya perdagangan internasional didorong oleh comparative advantage, di mana produk di suatu negara tidak dapat diproduksi negara lain, dan competitive advantage, di mana negara dapat mengambil keuntungan dari spesialisasi produk yang memiliki opportunity cost lebih kecil dari negara mitra dagangnya. Perdagangan internasional juga menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen, di mana adanya keuntungan dari economic of scale, yaitu penurunan average fixed cost dari produksi dalam jumlah yang besar, serta spesialisasi produk yang membuat pilihan produk menjadi beragam. Selanjutnya, adanya hambatan atas impor untuk memproteksi industri dalam negeri baik tarif maupun kuota, telah membuat distorsi terhadap harga pasar internasional baik produk lokal maupun impor. Terdapat penurunan consumer surplus, di mana untuk kuantitas yang sama, konsumen harus membayar lebih mahal. Berdasarkan analisa makroekonomi, walaupun terdapat producer surplus dari kenaikan harga pasar global dan tax revenue untuk pemerintah, namun jumlahnya lebih kecil daripada penurunan consumer surplus. Hal ini yang menjadi net loss bagi seluruh masyarakat. Atas dasar itulah, terdapat gagasan untuk melakukan liberasi perdagangan atau free trade, di mana tarif diminimalkan bahkan dihapuskan untuk meningkatkan consumer surplus. Peningkatan consumer surplus ini dapat meningkatkan investasi maupun pajak penghasilan serta memperbesar volume perdagangan. Penghapusan tarif berlaku selama ini didasari atas free trade agreement antar negara maupun antar beberapa negara. Namun, karena hanya beberapa negara saja yang menyepakati penghapusan tarif, maka pasar masih belum seefisien dan sentral mungkin membentuk kemungkinan negara dengan biaya produksi tinggi bebas tarif, namun adanya negara dengan biaya produksi rendah namun karena tarif tidak terlibat dalam free trade agreement, dapat menyebabkan trade diversion atau pengalihan perhatian konsumen. Hal ini dapat menyebabkan potensi loss bagi customer surplus karena seharusnya konsumen dapat membayar dengan lebih murah. Karena itu, perlu adanya penempatan tarif bersama yang lebih global agar tercipta pasar yang lebih efisien. Atas dasar itulah, dibentuk organisasi internasional yang bertujuan memsupervisi dan meliberasi perdagangan internasional secara global, yaitu General Agreement of Trade and Trade atau GATT, yang dibentuk pada 1947, yang dilanjutkan oleh World Trade Organization atau WTO, yang dibentuk pada tahun 1994. WTO mempunyai 153 anggota dan mempresentasikan 93% dari perdagangan internasional, sehingga kebijakannya memungkinkan terciptanya pasar dunia yang efisien. Setelah berjalan, WTO mendapatkan banyak kritik dari para ekonomi, terutama adanya indikasi keberpihakannya terhadap negara-negara maju yang menekan negara-negara berkembang dengan negotiation power yang kurang. Martin Core dari The Third World Network 2007 menyatakan indikasi tersebut sebagai berikut. Contoh, beberapa negara maju masih dapat mengenakan bea masuk yang tinggi pada produk tertentu. Contoh, bea masuk pada tekstil di US. 2.
Banyaknya hambatan non-tarif seperti anti-dumping bila harga produk yang diekspor dan dijual di pasar domestik berbeda. Safeguard lonjakan barang kompetitor impor yang mengancam industri dalam negeri. Dan cover filling, adanya subsidi yang dasarnya tidak jelas terhadap barang ekspor, di mana negara berkembang banyak dituntut oleh negara maju. Yang ketiga, proteksi terhadap produk agrikultur dari negara berkembang di negara maju dengan persyaratan kualitas barang. Selanjutnya, banyaknya negara berkembang yang kurang mempunyai kapasitas bernegosiasi dan berpartisipasi aktif di Uruguay Round Trade Agreement atau Trade-related Effects of Intellectual Property Rights yang membatasi negara berkembang untuk mengembangkan teknologi yang berasal dari luar negeri pada sistem lokal. Trade Agreement Trade-related Effects of Intellectual Property Rights yang membatasi negara berkembang untuk mengembangkan teknologi yang berasal dari di luar negeri pada sistem lokal. Hal inilah yang membuat banyak negara mempertanyakan transparansi dari WTO dalam pengambilan keputusan. Derungan WTO terhadap negara maju memungkinkan adanya trade diversion baru yang membuat efisiensi pasar.